Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul Injil versus Self-Help. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebut saja nama-nama berikut: Tony Robbins, Deepak Chopra, Oprah Winfrey, termasuk seorang pendeta bernama Vincent Peale. Nama-nama tersebut adalah pembicara top dengan tema self-help atau menolong diri sendiri. Self-help adalah gagasan atau keyakinan bahwa manusia dapat melakukan apa yang terbaik dari dirinya sendiri, menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pesan penting dari self-help ini adalah dengan melihat potensi dan kerusakan yang ada di dalam diri manusia, sekaligus hal itu dapat menjadi solusi atas kerusakan dan kekurangan tersebut. Dalam ranah rohani, paham self-help ini dibungkus dengan kalimat yang berbunyi demikian: Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Paham self-help ini sepenuhnya sebetulnya tidak buruk. Mengapa? Sebab Alkitab sendiri juga tidak pernah mengajarkan kepada saudara untuk hanya duduk manis, berdoa atas segala kebiasaan buruk yang saudara lakukan dan yakin bahwa itu akan hilang dalam waktu sekejap. Namun demikian, paham self-help ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Alkitab mengajarkan ada batasan yang sangat jelas antara menjadi pengelola yang baik atas tubuh, pikiran, dan perasaan dengan berusaha mengubah natur manusia yang berdosa terlepas dari karya Kristus atau Injil dan Roh Kudus. Dan bahaya yang paling serius dari paham self-help ini adalah pemberhalaan diri sendiri. Pemberhalaan karena dengan menemukan diri sendiri sebagai upaya dan kuasa, maka saudara dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dari diri Anda. Bukankah kalau ini terjadi, maka sebetulnya saudara sudah berlaku seperti Allah? Lalu bagaimana supaya saudara mengenal diri sendiri dan tidak terjebak di dalam pemberhalaan self-help? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saudara cukup mengenal diri sendiri dengan menyadari bahwa saudara tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki diri sendiri menjadi sempurna. Semakin saudara bergantung kepada kekuatan diri sendiri, saudara akan gagal. Dan itu pasti. Saudara memang harus melakukan bagian saudara dalam upaya bertumbuh secara rohani, namun saudara akan menemukan bahwa sukacita karena kebergantungan kepada Allah bukanlah sebuah kelemahan, melainkan itulah kekuatan kita yang sejati untuk mengalami transformasi atau perubahan. Apa yang dikatakan oleh Paulus sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan menjadi penghiburan yang sejati bagi setiap kita. Ayat ini adalah Injil yang membebaskan saudara untuk bergantung kepada diri sendiri, tetapi kepada apa yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. Dan akhirnya, saudara dapat berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak terjebak untuk menjadikan diri kami ilah, karena kami meyakini bahwa ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak hal dari diri kami yang dapat kami andalkan. Kami lupa bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sungguh membutuhkan anugerah Tuhan di dalam setiap hal, di dalam setiap langkah, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih karena lewat firman-Mu kami diingatkan, lewat Injil-Mu kami diteguhkan bahwa satu-satunya yang kami perlukan di dalam hidup kami adalah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.